Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Pendidikan bersama saya Ibu Ayu Puspita Inasari. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Mari kita simak saja video selanjutnya. Sekolah sebagai satu sistem adalah sekolah yang berisi beberapa komponen yang bersatu atau berhubungan dalam kinerjanya. Suatu sistem memiliki input, proses, serta output. Begitu juga dengan sekolah yang juga memiliki input, proses, serta output. Yang kedua ada masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Supaya mencapai suatu tujuan dalam sistem yang dibentuk, maka tiap-tiap unsur yang terlibat dalam sistem tersebut memiliki peran tersendiri agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, guru di sekolah berperan membagikan ilmunya, dan dalam proses belajar mengajar agar murid dapat menyerap ilmunya dengan baik, maka harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik juga. Dan berkaitan dengan sarana prasarana, murid juga memiliki peran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah agar tidak cepat rusak dan dapat digunakan kembali untuk adik-adik kelasnya nanti. Yang ketiga, sistem tersusun dalam suatu tataran tertentu. Tiap sistem memiliki suatu tata tertib atau aturan yang akan mengarahkan sistem tersebut guna mencapai tujuan yang diterapkannya. Dalam hal ini, tiap sistem memiliki makna yang berbeda yang harus dipatuhi seluruh warga di dalamnya agar proses dijalankan di dalam sistem itu berjalan dengan lancar. Contohnya adalah sekolah memiliki aturannya tersendiri yang tidak hanya harus dipatuhi oleh murid, tetapi juga staf sekolah, guru, bahkan pedagang dan atau kantin di dalamnya. Yang keempat itu ada antar masing-masing unsur saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling berhubungan. Keseluruhan unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam suatu sistem karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling membutuhkan dan menentukan. Karena jika ada salah satu unsur tidak berfungsi, maka akan mengganggu unsur lain dan sehingga berpengaruh pada hasil akhir. Misalnya, jika unsur sarana dan prasarana di dalam sekolah tidak memadai, maka akan berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terus yang kelima, sistem mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Suatu sistem memiliki harapan akhir serta visi dan misinya tersendiri. Dalam hal ini, tiap-tiap sekolah memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang keenam, sistem berproses melakukan transformasi dengan cara atau mekanisme tertentu. Pada penyelenggaranya, sistem dapat berubah bentuk atau perubahan unsur atau komponen atau fungsi untuk menuju suatu tujuan yang baru dengan prosedur internalnya tersendiri. Untuk mencapai tujuan baru tersebut, biasanya sekolah akan beradaptasi menjadi semakin inovatif dan tetap sesuai pada kurikulum yang berlaku. Yang ketujuh ada sistem memerlukan masukan dari luar atau lingkungan. Nah, sistem yang terbuka dan adaptif terhadap segala perihal yang terjadi di luar sistem merupakan suatu sistem yang progresif dan akan terus berkembang untuk menjadi sistem yang lebih baik lagi. Peran lingkungan yang atau masyarakat sekitar juga mampu mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah agar dapat memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan atau eksternal sekolah. Terus yang kedelapan, sistem seharusnya tidak pernah tergiur dari pengaruh lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen dalam sistem sekolah. Untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan sekolah, maka ada banyak hal yang diperhatikan mulai dari penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau penilaian pendidikan. Sekolah bukan hanya cukup dibentuk dari proses pembelajaran saja, namun juga harus berdasarkan pada sebuah sistem yang terstruktur sehingga pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan arah dan secara berkelanjutan. Sistem sekolah sendiri terbentuk
dari komponen-komponen yang terpadu dan terkait untuk membangun pendidikan di sekolah dan mencapai tujuan. Komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan di sekolah atau terlaksananya proses mendidik yaitu 1. Tujuan sekolah. Keharusan terdapatnya tujuan pada tenaga pendidikan di sekolah didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang formatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Yang kedua itu ada kurikulum. Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi guru, pengelola suatu pendidikan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Manajemen tenaga pendidikan antara lain meliputi inventirasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala dan mutasi, mengatur usaha kesejahteraan, dan mengatur pembagian tugas. Terus yang keempat, peserta didik. Peserta didik. Slide selanjutnya. Yang pertama, masukan baku, yaitu siswa, termasuk karakteristiknya sebagai objek yang berpotensi untuk dididik. Yang kedua, masukan instrumental, yaitu masukan yang harus ada dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya proses transformasi atau pewarisan kebudayaan pengetahuan. Yang ketiga, masukan lingkungan. Masukan ini tidak harus ada dan tidak ikut ambil bagian dalam proses pembentukan peserta didik, berupa segala sesuatu yang berada di luar lingkup sekolah. Slide selanjutnya yaitu proses. Yang pertama, proses kepemimpinan, yaitu yang menghasilkan keputusan-keputusan kelembagaan dan penyebaran inovasi. Yang kedua, proses manajemen. Contohnya pengkoordinasian, kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Slide selanjutnya yaitu output atau hasil. Output sekolah berfokus pada siswa, diantaranya yaitu kelulusan siswa. Output yang bermutu tercapai apabila seluruh siswa dapat lulus dengan nilai yang memuaskan, serta mampu menyerap semua ilmu-ilmu yang dipelajarinya, serta bila siswa mampu berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kesimpulan dari penjelasan kami tadi atau materi tentang sekolah sebagai sistem adalah sekolah yang memperdayakan seluruh komponen yang ada di dalamnya secara terpadu, satu sama lain saling berkaitan erat dan mendorong kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan, antara lain input, proses, dan output. Mengenai sekolah sebagai suatu sistem pada mata kuliah manajemen pendidikan. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami pada video yang sudah dijelaskan tadi ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya dan terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.